Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi di channelnya Elpian. Kita buka dengan salah satu quotes, salah satu kata mutiara yang sangat bagus sekali. Pikiran adalah hamba yang indah dan Tuhan yang berbahaya. Itu kata mutiara yang saya kutip, yang nantinya akan kita bahas. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, mengklik video ini, dan saya yakin teman-teman yang mengklik video ini bukan hanya sekedar kebetulan. Ini adalah arahan dari Tuhan, arahan dari semesta, teman-teman. Teman-teman dipertemukan dengan video ini, dipertemukan dengan saya, ya. Ini atas kehendak Tuhan, atas dorongan semesta. Yang nonton video ini, saya doakan semuanya agar selalu berkelimpahan, agar selalu bahagia, agar selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberuntungan. Amin, teman-teman. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu satu afirmasi positif, teman-teman, yang selalu saya pakai, yang selalu saya gunakan setiap hari, setiap saya bangun tidur, setiap saya bercermin. Ini saya gunakan, teman-teman, karena sangat penting afirmasi itu untuk energi positif yang kita bangun, yang akan kita aktifkan di dalam diri kita, ya, agar bisa menarik energi-energi positif lainnya, teman-teman. Oke, semuanya sambil ikuti, ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin membutuhkan kata-kata afirmasi seperti ini, boleh untuk mencatatnya, boleh untuk mengulangnya setiap hari, boleh juga untuk teman-teman pakai afirmasi ini, teman-teman. Nah, mari kita mulai. Kita afirmasikan dulu kata-katanya, teman-teman. Jadi seperti ini. Sebelumnya kita setiap mau baca afirmasi, kita mau mengucapkan afirmasi, kita tarik napas dulu. Tarik, bikin rileks, ya, teman-teman. Buang lewat mulut. Ulangi sekali lagi sampai teman-teman benar-benar rileks, ya. Oke, kita ucapkan dan sambil ciptakan, ya, apa yang kita ucapkan ini, dan juga kita rasakan sedalam mungkin. Tubuhku sangat sehat. Aku dikaruniakan pikiran yang cerdas. Aku dikaruniakan pikiran yang cerdas dan jiwa yang damai. Terima kasih Tuhan telah takdirkan aku berkelimpahan. Oke, teman-teman, ulangi lagi. Tubuhku sangat sehat. Aku dikaruniakan pikiran yang cerdas dan jiwa yang damai. Terima kasih Tuhan telah takdirkan aku untuk berkelimpahan. Ulangi sampai 3 kali atau 5 kali, teman-teman. Boleh juga 7 kali, teman-teman. Itu diulangi terus-menerus dengan konsisten setiap hari, dan mudah-mudahan semua yang kita afirmasikan akan datang ke kita, akan semesta wujudkan, gitu ya, teman-teman. Kenapa tadi di awal kita membahas mengenai pikiran adalah hamba yang indah, Tuhan yang berbahaya. Karena dengan pikiran, teman-teman, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, itu akan membahayakan diri kita. Itu akan bisa mengundang dan memancing, menarik hal negatif apa yang kita pikirkan. Dan apabila kita bisa mengontrolnya, itu akan menjadikan sesuatu yang indah. Karena apa yang kita kontrol, apa yang kita ciptakan di pikiran, itu akan menjadi kenyataan, teman-teman. Nah, jadi pikiran itu adalah segala sumber kebahagiaan, dan juga bisa jadi menjadi sumber segala malapetaka ataupun bahaya. Bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana kita menggunakannya, dan kita akan belajar bagaimana untuk terus mencoba, gitu ya, mengontrol atau mengendalikan pikiran kita, teman-teman. Karena tanpa kita kontrol, tanpa kita kendalikan, pikiran itu akan tanpa arah. Bahkan mungkin akan lebih banyak pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita cara mengontrolnya? Bagaimana kita cara untuk mengarahkan pikiran kita agar lebih positif lagi? Nah, oke, teman-teman, jangan skip videonya, teman-teman tonton sampai akhir. Biar teman-teman lebih paham lagi, biar teman-teman lebih memiliki energi positif, lebih memiliki power yang positif, dan mendatangkan keberuntungan. Benarkah pikiran ini merupakan senjata, gitu ya? Saya boleh katakan senjata. Kalau diibaratkan senjata itu senjata yang tajam, teman-teman. Bagaimana kita menggunakannya? Bisa menggunakannya untuk kebaikan, dan juga bisa menggunakannya untuk
keburukan. Itulah senjata manusia yang sangat luar biasa, yaitu pikiran, teman-teman. Dan itu benar-benar telah atau pernah atau seringkali saya buktikan ya di dalam kehidupan saya pribadi, teman-teman. Selain juga pikiran itu bisa menarik hal apapun. Pikiran itu benar-benar menarik hal apapun ya. Atau dalam hukum law of attraction atau hukum ketertarikan, ini benar-benar nyata, teman-teman. Ini benar-benar terbukti. Dan saya bukan sehari 2 hari mencobanya, sehari 2 hari melakukan hal tersebut. Tapi saya sudah mencoba dari beberapa tahun ke belakang gitu, teman-teman. Sebelum saya mencoba untuk membahasnya, saya sudah mencoba untuk mempraktekannya terlebih dahulu. Dan isi dari video-video saya itu adalah sesuatu hal yang sudah saya alami, teman-teman, yang sudah saya praktekkan terlebih dahulu ya. Oke, kembali lagi, pikiran sebagai magnet yang bisa menarik apapun ke dalam hidup kita, teman-teman. Nah, ada salah satu kisah menarik, teman-teman. Ini kisah yang sangat populer ya. Kisah dari Buya Hamka, teman-teman. Nah, suatu hari datanglah seorang pria menemui sang Buya Hamka. Lalu lelaki itu mengatakan, ia bercerita dengan gemas, teman-teman. Subhanallah, katanya. Sungguh saya tidak menyangka ternyata di Mekah itu ada pelacur. Kok bisa ya Buya? Tanyanya seperti itu kepada Buya ya. Buya Hamka menjawab sambil tersenyum ya. Oh ya, sahut Buya seperti itu. Saya baru saja dari Los Angeles, katanya, dan New York, dan Masya Allah di sana tidak ada pelacur, jawab Buya. Lelaki itu lalu menjawab kembali, teman-teman. Mana mungkin, di Mekah saja ada. Pasti di Amerika jauh lebih banyak, katanya ya. Nah, Buya Hamka menjawab kembali. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Meski pergi ke Mekah, tapi jika yang diburu oleh hati kita memang adalah yang buruk, maka yang menghampiri adalah yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita cari, teman-teman, itu memang akan keondang, akan ketarik, akan menghampiri. Kutipan cerita dari Buya Hamka ya, yang menguatkan bahwa apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan itu akan menghampiri. Seperti halnya dari kutipan cerita tadi bahwa Buya itu waktu ke Los Angeles dan ke New York, dia itu memang tidak menemukan pelacur karena bukan itu yang dicari, bukan itu yang ada di pikirannya gitu ya. Maka Allah merespon dan tidak menarik hal itu. Beda halnya dengan lelaki itu, mereka walaupun berangkat ke Madinah, tapi apa yang dia pikirkan, apa yang dia cari dalam hatinya, di dalam bawah sadarnya, maka Allah merespon dan mempertemukannya dengan hal seperti itu. Nah, itulah bahayanya itu, teman-teman. Bahayanya pikiran kalau tidak dikontrol. Apalagi pikiran sudah masuk alam bawah sadar kita tanpa kita sadari, itu akan menarik hal-hal tersebut ya. Nah, satu hal lagi yang bisa kita kutip ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, teman-teman. Saya seorang penghobi olahraga ya. Saya penghobi olahraga. Ini kisah nyata yang memang benar saya alami. Saya beberapa tahun ke belakang itu memang posisinya pindah-pindah kota, pindah-pindah tempat. Cuman saya itu tetap ya, di pikiran saya, di hati saya itu hanya olahraga, hanya badminton yang dipikirkan gitu ya. Kalau pindah ke suatu kota, siapa saya bisa main badminton? Di mana tempat badminton gitu ya? Itu yang ada di benak saya, itu yang ada di pikiran saya, teman-teman. Nah, setiap pindah kota, alhasil gitu ya, tanpa kita sadari bahwa itu adalah manifest dari pikiran kita, manifestasi dari apa ya di alam bawah sadar kita, maka setiap kita pindah kota, yang kita temui adalah teman-teman, sahabat, bahkan tempat olahraga itu, tempat badminton yang kita temui gitu, teman-teman. Pasti kita itu tempat kita itu berdekatan gitu ya. Dan pasti ada teman-teman atau orang-orang yang mengajak kita untuk main. Nah, itu super powernya kekuatan pikiran kita, teman-teman. Apa yang kita tanamkan di alam bawah sadar kita, itu benar-benar mengattract, menarik apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanam di alam bawah sadar kita.
Nah, maka dari itu, marilah kita latih gitu ya, latih pikiran kita untuk selalu memikirkan hal-hal positif, latih pikiran kita untuk merubah gitu ya. Karena nggak mungkin seorang manusia itu tidak pernah memikirkan hal negatif gitu ya. Tapi bagaimana kita cara untuk merubahnya teman-teman? Nah gini, saya kasih umpama lagi teman. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita menemui berbagai macam halangan dan rintangan yang itu membuat pikiran kita menjadi negatif, prasangka kita itu menjadi buruk teman-teman. Nah ini kita cara rubahnya, pikiran negatif kita gitu ya, prasangka buruk kita terhadap Tuhan, terhadap sesuatu yang terjadi gitu ya, agar berdampak positif gitu. Maka kita akan merubah merubah apa yang kita pikirkan dari hal-hal negatif menjadi hal positif. Contoh seperti ini, di tengah kota, saya berangkat kerja itu tentunya pagi teman-teman, jam 8 itu harus sudah sampai ke tempat kerja ya. Suatu ketika, kita itu terjebak di dalam macet ya, di dalam macet. Nah, kalau kita berpikiran negatif, kita menyikapinya dengan emosi dan marah gitu ya, mungkin itu akan benar-benar terjadi yang datang ke kita itu adalah hal-hal negatif teman-teman. Nah, kita coba ya dalam kemacetan itu, kita mengarahkan pikiran kita agar lebih positif lagi. Nah, kita di dalam hati berbisik teman-teman, "Alhamdulillah," gitu ya. Yang pertama saya ucapkan malah, "Alhamdulillah, ini macet kita bisa istirahat dulu," gitu teman-teman. Karena itu selalu pakai motor ya kemana pun. Alhamdulillah karena pegel gitu ya macet di kota itu memang, eee, capeknya sama macet teman-teman. Tapi jangan sampai pikiran kita pun terbawa negatif ya. Akhirnya saya bilang, "Alhamdulillah kita bisa istirahat dulu," gitu teman-teman. Nah, sambil kita istirahat gitu ya, itu tentunya informasikan ya ke rekan kita yang di tempat kerja itu bahwa kita terjebak macet gitu teman-teman dan dengan bahasa yang berbeda. Saya mengatakan tidak macet gitu teman-teman, tapi padat gitu ya. Halnya macet dengan, padat gitu teman-teman, di perjalanan padat gitu ya. Nah ternyata setelah mulai lancar lagi, nah pas saya mulai lancar perjalanan teman-teman, ternyata beberapa kilometer di depan itu, ternyata ada tilang, luar biasa sekali. Dan di sana saya benar-benar pada saat waktu itu, saya itu tidak memiliki, SIM ya. Nah, selalu ada hal positif teman-teman. Ternyata kalau tidak macet mungkin saya sudah kena gitu ya. Ini, walaupun memang hal buruk gitu ya, kita tidak punya SIM, tapi di sini ada hal yang kita petik bahwa apapun kalau kita mulai berpikir positif, berprasangka baik gitu teman-teman. Nah, yang datang pun adalah positif, kita jadi tidak kena tilang seperti itu teman-teman. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang kita alami dengan merubah pikiran-pikiran negatif ya, merubah menjadi pikiran yang positif teman-teman. Luar biasa sekali energi pikiran ini, luar biasa sekali daya magnet pikiran ini gitu teman-teman. Kita itu bisa, melakukan apapun. Makanya saya bilang di sini pikiran kita adalah senjata gitu teman-teman. Dan apabila kita juga gitu ya, secara jauhnya kita ingin merubah hidup kita, maka kita harus merubah dulu, pikiran-pikiran kita, merubah dulu mengkonsep apa yang ada di pikiran kita, maka hidup kita akan berubah seperti itu teman-teman ya. Jadi selalu teman-teman, selalu kita dalam kejadian buruk pun, selalu kita ambil hal-hal positif, selalu rubah gitu ya. Kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian yang negatif, itu menjadi sesuatu yang positif, dengan selalu berprasangka baik. Jangan fokus kepada keburukannya, tapi fokus kepada kebaikannya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara kita untuk merubah pikiran negatif kita menjadi lebih positif. Itu beberapa hal yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya pribadi teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan bisa diambil kesimpulannya dari bahasa saya yang kurang tertata dengan baik gitu ya. Dari bahasa saya yang memang eh, belum terampil teman-teman dalam menyampaikan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada selalu ya hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Gitu teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Pikiran adalah hamba yang indah dan tuan yang berbahaya. Hati-hati teman-teman dalam mengontrol pikiran, selalu arahkan kepada hal-hal yang positif. Buang pikiran-pikiran negatif, seburuk apapun kejadian yang
mungkin saat ini lagi, ya menghadapi masalah gitu ya. Karena semakin kita fokus pada masalahnya, akan semakin mengondang masalah-masalah yang lain. Fokuslah pada solusinya, robahlah pemikirannya, jadi lebih ke arah yang positif. Cari hal-hal yang positif yang bisa menggantikan gitu ya, menggantikan kata-kata ataupun pemikiran yang negatif gitu teman-teman. Oke sekian, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan juga selalu berkelimpahan. Terima kasih dan mungkin kalau bermanfaat silahkan teman-teman share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.